وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk di hadis yang ke-37. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap riwayat yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Itu dinamakan hadits qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan semua kejelekan. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan, Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak bisa mengamalkannya, katabahallahu wa indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat di sampingnya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Siapa yang berniat untuk mengamalkan satu kebaikan dan dia mampu mengamalkannya, katabahallahu wa indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsirah. Maka Allah akan mencatat bagi dia 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat satu kejelekan dan dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Siapa yang punya niat kejelekan, satu kejelekan, dan dia bisa mengamalkannya, maka Allah akan mencatat bagi dia satu kejelekan. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada tambahan dalam riwayat Muslim, tidak ada di Imam Bukhari. Setelah menyebutkan hadis ini, setelah itu Rasulullah mengatakan, au mahahallahu, yaitu siapa yang punya niat satu kejelekan dan dia bisa mengamalkan, maka Allah akan mencatat bagi dia satu kejelekan. Setelah itu ada tambahan, au mahahallahu, atau Allah akan menghapuskan satu kejelekan itu, kejelekan yang sudah ditulis kemudian dihapus sama Allah Ta'ala. Walan yahlika 'alallahi illa halikun. Tidak ada yang binasa kecuali hanya orang-orang yang binasa, yaitu karena kebaikan yang atau rahmat Allah yang luas ini. Kalau kita membaca hadis ini semuanya menjelaskan akan luasnya rahmat Allah Ta'ala, sampai rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah Ta'ala. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Allah Ta'ala mengatakan rahmatku itu lebih dahulu daripada kemarahanku. Maka itu kalau kita perhatikan di sini, karena rahmatnya Allah yang luas, maka orang berbuat kebaikan dan orang berbuat kejelekan itu beda.
Kalau berbuat kebaikan itu dilipat gandakan, lipatan yang sangat banyak. Sedangkan orang yang berbuat kejelekan, kejelekannya itu tidak dilipatkan. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan itu, manusia dalam berkaitan masalah niat, berkaitan dengan masalah niat itu terbagi menjadi 4. Kalau kita lihat hadis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang berniat baik, atau kalau kita rincinya lebih globalnya, orang yang punya niat itu ada 2 orang. Yang pertama, ada orang yang punya niat baik. Yang kedua, ada orang yang punya niat jelek. Niat baik atau niat jelek. Orang yang punya niat baik itu terbagi menjadi 2. Dia bisa mengamalkan, kemudian yang kedua, dia tidak bisa mengamalkan. Yang bisa mengamalkan, niat baiknya itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan gak terhingga. Ini macam yang pertama, dari poin pertama. Kemudian macam yang kedua dari poin pertama, orang yang punya niat baik dan dia itu gak bisa mengerjakan, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala niat. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, orang yang punya niat jelek. Orang yang punya niat jelek itu ada 2 macam. Yang pertama, dia bisa mengamalkan. Orang bisa mengamalkan niat jelek yang dia niatkan, maka dia dicatat 1 kejelekan. Dicatat 1 kejelekan. Yang kedua, dari poin kedua, orang punya niat jelek dan tidak mengamalkannya, maka dicatat bagi dia 1 kebaikan. Ini kalau kita lihat luar biasa. Hadis ini Masya Allah luar biasa, rahmat Allah yang luar biasa tingginya. Tapi ada hadis yang lain, ada hadis yang lain yang itu seakan-akan berbeda dengan hadis kita ini, yaitu hadis dari Abu Kabsyah dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, innamad dunya li arba'ati nafarin. Penghuni dunia itu ada 4 golongan. Tadi kan hadis yang kita bahas juga 4 golongan juga. Di sini dalam hadis yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan penghuni dunia itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah bukakan pintu harta dan pintu ilmu agama. Dia diberikan oleh Allah ilmu agama sampai menjadi orang soleh, dan dia juga dibukakan pintu dunia sehingga dia menjadi orang kaya raya. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia bertakwa kepada Tuhannya dengan hartanya, yaitu hartanya digunakan untuk bertakwa. Wa yasilu bihi rahimahu. Dan dia gunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu hak Allah dalam hartanya, yaitu sedekah dan zakat. Fahuwa bi afdhalil manazil. Rasulullah mengatakan dia adalah orang tertinggi derajatnya, orang yang paling tinggi derajatnya, yaitu orang yang punya ilmu. Ilmu itu kan dasar untuk niat. Orang punya niat baik dan dia itu karena punya fasilitas, dia itu bisa mengamalkan kebaikan, maka dia itu orang yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah mengatakan, kedua, abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuquhu malan. Orang yang Allah berikan karunia ilmu agama tapi tidak diberikan harta dunia. Fahuwa shadiqun niyah. Karena dia itu punya ilmu agama, akhirnya hatinya bersih, sehingga dia itu punya niat yang baik. Dia itu punya niat saja. Yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta,
saya juga akan mengamalkan seperti yang diamalkan saudara saya yang pertama. Jadi yang pertama kan dia itu bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Orang yang kedua, dia itu gak punya harta, tapi dia punya niat yang baik, sehingga dia mengatakan, kalau saya punya harta pun juga saya akan bertakwa kepada Allah dengan harta saya. Fahuwa biniyatihi wa ajruhu masawa. Orang ini dengan benar niatnya, pahalanya sama. Dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu agama. Sehingga orang kaya raya tapi nggak punya agama. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Akhirnya dia hambur-hamburkan uangnya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wala yasilu fihi rahimahu. Dia tidak bisa menyambung tali silaturahim dengan hartanya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia juga tidak tahu hak Allah dalam hartanya, yaitu zakat dan sedekah. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah orang paling jelek derajatnya. Kemudian yang keempat, wa abdin lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Orang yang tidak Allah karuniai ilmu dan harta, sehingga dia miskin dan dia nggak punya ilmu agama. Fahuwa yaqul, dia punya niat yang jelek. Dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan mengamalkan juga seperti teman saya ketiga, yaitu tadi yang sebelumnya. Fahuwa biniyatihi wa wizruhu masawa. Orang itu dengan niat jeleknya, dosanya sama. Dosanya sama dengan yang ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini hadis berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu Rasulullah membagi manusia itu jadi 4 juga. Yang pertama, orang yang punya niat baik karena dia punya ilmu. Yang kedua, dia punya niat baik dan dia itu bisa mengamalkan karena dia punya harta, maka itu manusia terbaik. Yang kedua, orang yang punya niat baik karena dia itu punya ilmu, tapi dia itu nggak punya fasilitas, maka dia itu pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, orang yang tidak punya niat baik, dia itu niatnya jelek dan dia bisa mengerjakan karena dia punya fasilitas, maka orang itu paling jelek derajatnya. Kemudian yang keempat, orang yang dia itu punya niat jelek tapi nggak bisa mengamalkan karena nggak ada fasilitas, orang miskin, maka dosanya sama. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini beda dengan yang hadis yang kita bahas di Arba'in, itu beda. Oleh karena itu nanti dibagi, kita bahas di sini. Intinya kalau kita gabungkan dua riwayat itu, nanti kita akan dapat sebuah pembagian yang lebih jelas lagi. Berarti apa? Berarti dalam masalah niat itu, masalah niat dan mengamalkan itu, manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Ini rincian setelahnya lah, kita rinci semuanya, kita gabungkan semuanya. Yang pertama, orang yang punya niat baik dan bisa mengamalkan. Orang yang punya niat baik bisa mengamalkan. Dia itu punya niat baik itu munculnya ilmu. Tidak bisa dia itu punya niat baik kalau nggak punya ilmu. Kalau mengamalkan itu namanya amal soleh. Berarti siapa yang menggabungkan antara ilmu dan amal, dia punya ilmu dan dia mengamalkan, maka dicatat bagi dia itu kebaikan satu yang dia kerjakan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Nanti lipatan-lipatan pahala itu sebabnya banyak. Terkadang bisa disebabkan karena waktunya itu mulia. Contohnya malam Lailatul Qadar. Siapa yang mengamalkan satu amalan, misalkan baca Al-Fatihah sekali di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada saya itu membaca di 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun. 84 tahun. Kalau 1 tahun itu 360, tinggal dikalikan.
Berarti apa? Saya itu membaca sekali, kayak saya itu membaca 1000 bulan gitu. Berarti apa? Kenapa kok menjadi amal luar biasa lipatannya itu? Karena waktu. Disebabkan karena mulianya waktu. Yang kedua, sebabnya itu dilipatkan dia itu karena mulianya tempat. Contohnya orang sholat bisa sholat di Masjidil Haram sekali 1 rakaat itu lebih baik daripada 100.000 rakaat di masjid yang lain. Berarti lipatannya luar biasa sampai 100.000 lipatan. Berarti kalau bisa sholat di sana itu sampai 10 rakaat sudah berapa pahala kita itu. Nah itu kenapa? Karena mulianya tempat. Atau yang ketiga, terkadang karena kondisi hati, keikhlasan. Maka itu orang sholat satu soft, pulang dari sholat pahalanya bisa beda-beda. Apa yang bedakan itu? Ada yang dapat pahala 1 gunung, ada yang dapat pahala 1 ekor onta, sapi, kambing, sampai ayam, sampai telur. Ada yang pulang dari sholat nggak bawa pahala. Apa yang bedakan? Yang bedakan itu hatinya. Jadi apa? Banyak sekali yang membedakan itu, banyak sekali. Contohnya masalah manfaat. Sodakoh misalkan atau kebaikan, semakin banyak manfaatnya pahalanya semakin besar. Contohnya kenapa kok para ulama itu mereka mengatakan asai alal armalati, orang yang berjalan untuk membantu janda-janda itu pahalanya melebihi orang yang puasa, orang yang sholat malam, orang yang dia itu etikaf. Jadi amal-amal seperti itu kenapa kok dikalahkan dengan ini? Karena manfaatnya. Kalau dia puasa kan manfaatnya itu sendiri. Orang dia itu kenapa kok para ulama itu mengatakan tolabul ilmi afdhalu min sholatin nawafil. Belajar agama itu lebih mulia daripada sholat malam. Kenapa? Karena manfaatnya. Jadi semuanya itu karena pengaruhnya itu ke manfaat. Berarti apa? Berarti kalau kita itu punya niat baik dan niat baik itu munculnya karena ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu nggak akan bisa kita itu punya niat. Jadi kalau kita punya niat baik, kemudian kita alhamdulillah diberikan kemudian sama Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan. Berarti kita gabungkan antara ilmu dan amal soleh. Maka amal kita itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan nggak terhingga. Itu nanti macam-macam. Dan biasanya kata para ulama itu, amal semakin berat kita amalkan sehingga itu butuh kesabaran ekstra, biasanya pahalanya lebih besar daripada yang lain. Walaupun sama amalnya itu, walaupun amalnya sama. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya digenapkan tanpa batasan. Kenapa? Karena sabar. Yaitu amal yang dia itu butuh sabar, pahalanya besar. Oleh itu kenapa kok puasa? Puasa itu pahalanya nggak ada batasannya itu. Karena puasa itu menggabungkan 3 macam kesabaran. Karena sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Ada sabar dalam menjalankan kebaikan, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam mendapatkan musibah. Tingkatan yang paling tinggi itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu tinggi sekali derajatnya itu. Nah, puasa itu semuanya 3-tiganya berkumpul. Kita menahan makan, minum, syahwat. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan kita itu berjuang untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Larangan untuk makan, larangan puasa kita tinggalkan. Butuh kesabaran. Yang ketiga, karena dalam meninggalkan makan dan minum itu kita akan merasakan sakit, haus, kemudian lapar, lemas, sehingga berkumpul semua itu. Sehingga puasa itu pahalanya besar. Kenapa? Berkumpul 3-tiganya. Jadi yang pertama, orang yang dia itu bisa punya niat baik dan dia itu bisa mengamalkan, maka pahalanya dilipat gandakan. Seberapa lipatan nanti kita dapatkan, nanti Allah akan melihat kita dalam banyak yang perlu dilihat. Sehingga nanti semua orang itu, dia itu akan digenapkan pahalanya sama Allah Ta'ala sesuai dengan kondisi kita. Kemudian kedua, macam yang kedua itu orang yang punya niat baik tapi dia nggak bisa mengerjakan. Orang yang tidak bisa mengerjakan niat baik dia, maka orang itu mendapatkan satu pahala, tapi dia tidak mendapatkan pelipatan. Sehingga Rasul ketika mengatakan
wa ajruhu masawa, orang itu pahalanya sama dengan yang pertama. Sama pahalanya, sama dalam apa ya? Sama dalam asal pahala. Secara asal pahala itu kamu dapat satu, saya dapat satu, sama. Orang yang punya niat itu sudah dapat satu. Ada orang dia punya niat baik, dia bisa mengerjakan, dia dapat pahala satu dulu, satu karena niat. Kalau dia itu mengerjakan, satu pahala itu dilipat gandakan. Jadi amal itu yang melipatkan pahala. Jadi yang melipat gandakan pahala itu adalah amal. Sedangkan kalau ada orang dia itu punya niat baik dan gak bisa mengerjakan, dia mendapatkan satu dari niatnya, tapi dia tidak mendapatkan pelipatan dari amalnya. Nah, jadi amal itu yang melipatkan pahala, sehingga nanti bisa berlipat-lipat pahalanya itu karena niat, ya amal dia, amal yang dia kerjakan. Jadi intinya yang 1 dan 2 itu dia punya niat baik, lah niat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Kalau yang pertama itu bisa mengamalkan, dilipat gandakan sampai lipatan gak terhingga. Kalau yang kedua dia itu tidak mengamalkan, sehingga dia itu dicatat cuma satu. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga itu orang yang punya niat jelek dan dia itu mengerjakannya. Orang yang dia itu punya niat jelek dan dia itu berhasil mengerjakan. Niat jelek itu karena nggak punya ilmu, tidak bisa mengerjakan karena fasilitas ada, dikasih kesehatan, dikasih harta, dikasih semuanya sama Allah Ta'ala. Orang seperti ini hukum asalnya mendapatkan satu dosa. Orang seperti ini hukum asalnya itu dia mendapatkan satu dosa. Namun terkadang dosanya itu juga dilipatkan. Jadi ada orang dia itu punya niat jelek, kemudian dia itu mengamalkan, maka amal dari niat yang jelek itu dicatat satu kejelekan. Dicatat satu kejelekan, kecuali dalam beberapa kondisi yang nanti kejelekan itu akan dilipatkan juga. Contohnya misalkan karena keagungan zaman, waktu. Oleh itu siapa yang berbuat dosa di 3 bulan yang diharamkan, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, arba'atun, yaitu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah Ta'ala haramkan itu. Kan Allah Ta'ala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang diharamkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini, bulan-bulan 4 ini. Pertanyaan, kan kezaliman kan diharamkan kapan saja gitu. Mau di 4 bulan itu atau kapan saja kan haram itu. Kata para ulama, kenapa kok khusus 4 bulan itu nggak boleh zalim? Kata para ulama, karena siapa yang berbuat zalim di 4 bulan itu dilipat gandakan, berlipat-lipat dosanya itu. Berarti apa? Berarti terkadang dosa itu juga dilipatkan. Contohnya lagi misalkan karena tempat. Kalau tadi kan zaman, karena tempat. Orang yang berbuat dosa di Mekah, dosanya berlipat-lipat. Oleh itu sampai para ulama itu mereka itu takut tinggal di Mekah itu karena takut dosa. Sampai disebutkan itu, wa kana jama'atun minas sahabati yattaquna suknal haram. Banyak para sahabat itu yang menjauhi untuk tinggal dari kota suci. Kenapa? Khosyatar tiga bidzunubi fihi, karena mereka itu takut jatuh dalam dosa. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, demikian juga Umar bin Abdul Aziz, itu nggak mau tinggal di kota suci. Kenapa? Kalau dia jatuh dalam dosa, dilipat gandakan. Demikian juga pernah Ishaq bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad. Setelah menyebutkan hadis ini, dia bertanya, anna sayyi'ata tuktab bi aktsara min wahidin. Wa Imam Ahmad, apakah
perbuatan dosa itu dicatat cuma satu saja, apa enggak dicatat lebih dari itu? Maka beliau mengatakan lah, tidak, dicatat cuma satu. Masami'na illa Makkah, kecuali, kata beliau, kecuali jika dia itu melakukan dosanya di Mekah. Li ta'zimil balad. Kenapa? Karena kemuliaan negeri itu. Sehingga siapa yang berbuat dosa di tempat itu berlipat-lipat. Contoh lagi, misalkan terkadang dosa itu juga dilipatkan itu karena kondisi kita berbuat dosa itu. Kondisi jelas orang yang berilmu berbuat dosa dengan orang yang nggak berilmu beda. Dosanya itu beda. Contohnya misalkan istrinya Rasulullah. Istri Rasul itu sampai ditegur sama Allah Ta'ala, mayyati minkunna, siapa di antara kalian itu yang mendatangkan dosa, berbuat dosa itu, istrinya Rasul berbuat dosa itu, yudha'af lakal azab, yaitu akan dilipatkan ganda dosa kalian itu, dhifin, sampai 2 kali lipat, akan dilipatkan sampai 2 kali lipat. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, istri-istrinya Rasul berbuat dosa, yudha'af lahal, yaitu dosanya itu akan dilipat gandakan dhi'fain, 2 kali lipat. Kenapa? Karena lastu ka ahadin minan, yaitu kalian itu enggak sama dengan wanita yang lain itu. Yaitu istri-istri Rasulullah itu beda dengan istri-istri yang lain. Kenapa? Karena tinggal bersama Rasulullah. Sehingga kalau seandainya istri Rasulullah sampai berbuat dosa zina misalkan, itu dosanya lebih besar. Nah itu seperti misalkan contohnya lagi, karena kondisi itu orang berzina sama istri tetangga, dosanya melebihi istri yang lain. Sampai sebagian riwayat mengatakan 70 kali dosanya itu, 70 kali dibandingkan dengan wanita lain. Dia berzina sama istrinya tetangga, dosanya berlipat-lipat daripada yang lain. Kenapa? Karena orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, malah kita menghancurkan keluarga dia. Maka itu intinya apa? Intinya orang yang dia punya niat jelek dan dia itu bisa mengamalkan, hukum asalnya itu dosanya satu. Seperti yang kita baca di hadis yang disebut oleh Imam Nawawi. Namun terkadang dosanya juga dilipatkan karena kondisi waktunya mulia, atau tempatnya mulia, atau kondisinya orangnya, atau dosanya, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, macamnya keempat, orang yang punya niat jelek dan tidak mengamalkan. Orang yang dia itu punya niat jelek dan dia itu tidak mengamalkannya. Maka orang yang tidak mengamalkan itu nanti ada 2 macam atau 3 macam lah. Kita lihat 3 macam nanti. Kita rinci jadi 3 macam. Yang pertama, orang yang tidak mengamalkan niat jeleknya karena dia itu takut kepada Allah Ta'ala. Karena dia itu takut sama Allah Ta'ala. Kalau dia itu meninggalkan niat jeleknya karena takut, maka dia dicatat satu kebaikan. Dicatat satu kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kita bahas ini kan hadis ini itu, siapa yang punya niat jelek dan dia bisa mengerjakannya, Allah akan mencatat bagi dia dia itu punya niat dan dia itu tidak mengerjakannya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa yang dia itu punya niat jelek dan tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatat bagi dia kebaikan yang sempurna satu. Bagi siapa itu? Bagi orang yang meninggalkan niat karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, macam yang kedua, yaitu orang yang punya niat jelek tapi nggak mengerjakannya itu. Yang kedua itu karena dia itu takut orang, karena dia itu takut manusia. Dia itu punya niat jelek, mau mengamalkan itu karena ada orang, akhirnya takut sama orang. Maka kata para ulama, beliau katakan, apakah dia itu orang yang takut karena orang, bukan karena Allah Ta'ala, itu karena orang gitu. Terus bagaimana kondisi seperti ini? Maka dia itu tetap dicatat satu dosa. Tapi dosanya apa? Dosanya karena takutnya sama orang, bukan dosanya karena niatnya. Kata beliau katakan, li'anna taqdima khaufil makhluqin ala khaufillahi muharram. Karena dia lebih mengutamakan takutnya manusia daripada takut kepada Allah Ta'ala, itu dosa.
Itu dosa. Wa kadzalika qasdar riya lil makhluqi muharram. Seperti orang beramal karena manusia, ingin karena pengen mendapatkan ridhonya orang, itu riya, haram juga. Demikian juga mengamalkan sesuatu karena takut orang, itu riya juga. Sehingga apa? Takutnya dia kepada manusia lebih dari Allah, itu dosanya di situ. Dia itu berdosa karena dia itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Ta'ala. Jadi takutnya itu, jadi dia itu berbuat dosanya itu karena takutnya. Kemudian yang ketiga, itu wa amma in sa'a fi husuliha bima amkanahu thumma hala bainaha wa bainal qadar. Jadi ini saya sebutkan sedikit ya. Saya ringkaskan karena ini rinciannya panjang sekali itu. Beliau Imam Ibnu Rajab itu merinci panjang. Jadi gini, orang yang dia itu punya niat jelek, kemudian dia itu tidak mengerjakan, maka kalau saya ringkaskan lebih ringkas lagi, itu terbagi jadi dua. Yang pertama, dia belum mengamalkan apa yang diniatkan, yaitu sebabnya belum dijalankan sama sekali. Maka itu terbagi jadi dua tadi. Yaitu yang pertama, jika dia itu karena takut sama Allah Ta'ala, dapat pahala. Kalau takut sama manusia, dosa. Dia belum menjalankan sebabnya itu. Contohnya misalkan dia punya niatan untuk minum khamr, cuma niatan tok dalam hati itu. Dia belum apa-apa itu, belum beli, belum jalan, belum kemana, belum. Cuma niat dalam hati itu. Akhirnya apa? Dia tinggalkan karena dia takut sama Allah Ta'ala. Astagfirullah misalkan itu, niat seperti ini itu. Dia tinggalkan karena Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, kalau dia itu takut sama makhluk, tapi nanti saya kalau minum khamr, aduh orang pada lihat seperti ini, akhirnya apa? Dia itu berdosa karena takutnya sama makhluk. Kemudian macam yang kedua itu, dia sudah punya niat itu dan sudah mengamalkan sebabnya. Contohnya mengamalkan sebabnya itu, saya pengen minum khamr, saya sudah jalan sampai ke toko situ, banyak orang, aduh nggak jadilah. Tapi saya sudah mengamalkan sebab-sebabnya itu, sarananya sudah saya jalankan. Qadarullah itu nggak bisa saya kerjakan itu, entah karena tutup warungnya atau karena banyak orang, tapi saya sudah mengamalkan sebab-sebabnya itu. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini itu nanti para ulama nanti merinci lagi. Para ulama itu memperinci. Yang pertama itu, jika tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Ta'ala, maka dia berdosa. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfihima. Jika ada dua orang muslim kelahi dengan pedang mereka berdua, berarti orang sudah berkelahi itu, dia itu sudah mengamalkan sebabnya. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama neraka. Akhirnya para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang membunuh jelas, tapi kalau yang terbunuh, kenapa kok masuk neraka? Rasulullah mengatakan, kana harison ala qatli sahibihi. Karena dia itu semangat untuk punya niatan juga untuk membunuh saudaranya, dan sudah mengamalkan gitu, mengamalkan sebab sudah diamalkan. Maka orang seperti ini berdosa jika memang tidak ada takutnya sama sekali kepada Allah Ta'ala. Itu apa? Dia itu memang gak ada takutnya, entah karena sebabnya gak ada itu, bukan karena takut manusia dan bukan gitu, tapi yang penting apa? Gak ada takut kepada Allah Ta'ala. Contohnya tadi misalkan ada orang minum khamr, dia pergi ke warung, sudah jalan ke warung ini, subhanallah warungnya tutup gitu. Ya sudahlah, gak jadilah ini. Apakah ada rasa takut sama Allah Ta'ala? Gak ada sama sekali gak ada ya. Kalau tadi kan yang kalau dia itu ada takut kepada makhluk, kan dosanya dalam takutnya itu. Kemudian yang kedua, jika dia itu sudah mengamalkan sebabnya sudah diamalkan. Setelah itu apa? Dia itu takut kepada Allah Ta'ala, kemudian ditinggalkan, tapi dia sudah mengamalkan sebab-sebabnya itu. Bagaimana kalau seperti ini dia mendapatkan pahala walaupun dia sudah mengamalkan sebab-sebabnya itu. Contohnya ketika ada tiga orang ketika masuk gua itu kan ada satu di antara mereka itu berdoa, wahai Tuhanku,
Saya itu dulu punya anak paman, wanita yang sangat cantik, sampai akhirnya saya itu pengen mengajak zina sama dia nggak mampu. Dia tidak mau, sampai akhirnya saya tunggu kapan dia itu menyerahkan dirinya, sampai akhirnya keluarganya itu bangkrut. Habis-habisan hartanya itu, tidak ada cara kecuali dia minta bantuan kepada saya. Akhirnya benar, saya kasih 100 dinar uang emas, tapi dengan cara berzina. Akhirnya wanita itu pasrah, kemudian sampai jalankan sebab-sebabnya itu, sampai masuk kamar, sampai telanjang, sampai semua sudah mau berzina itu. Setelah itu wanita itu mengatakan, wahai pemuda, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, jangan kau pecahkan cincin mahkota seorang wanita kecuali dengan haknya, dengan pernikahan yang suci. Akhirnya takut, setelah itu ditinggal. Padahal apa? Dia sudah mengamalkan sebab-sebabnya itu. Beda kalau dia itu cuma niat tok gitu. Ini sudah jalankan, semua sudah dijalankan gitu. Tinggal terakhir tok dia itu jatuh, nggak jadi. Kenapa? Karena takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini, perjalanan yang sudah dijalankan itu semuanya batal dosanya, dan dia itu mendapatkan pahala. Walaupun dia sudah mengamalkan sebab-sebabnya loh ini. Sebab-sebab yang diamalkan itu semuanya dosa gitu. Bersentuhan, berduaan, ya dosa semua itu. Sampai telanjang, melihat aurat, itu semuanya dosa semua itu. Tapi ketika dia itu takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya itu bisa dihapuskan. Jadi dia itu menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan dia itu dihapuskan juga niatnya dihapuskan, bahkan dia itu mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, kata beliau mengatakan, jadi ini rincian yang berikutnya, jika dia itu tidak mengerjakan niatnya itu karena sudah nggak minat lagi gitu, bukan karena takut sama Allah Ta'ala, bukan karena sebab nggak ada, tapi sudah nggak minat gitu, ya teman, niatnya itu sudah kayak nggak, awal-awal menggebu-gebu berbuat dosa itu, akhirnya apa? Setelah itu minatnya nggak ada gitu, yaitu nggak ada minat sama sekali. Terus bagaimana kalau seandainya seperti ini, tidak ada minat sama sekali? Yaitu dia itu maksudnya apa? Dia punya niat jelek, nggak mengerjakan karena sudah nggak minat. Karena sudah nggak ada minatnya, nggak takut sama Allah Ta'ala, bukan karena takut, bukan itu. Demikian juga bukan karena takut manusia, bukan juga itu, tapi sudah nggak minat saya itu. Nah, bagaimana niat seperti ini? Maka nanti dilihat, kata ulama, dilihat jika itu nanti masuk ke dalam amal qulub, yaitu berkaitan masalah amal-amal hati, dia niat dalam hati, tapi itu memang termasuk perbuatan hati gitu loh, ragu tentang Allah Ta'ala, kemudian contohnya misalkan tentang keyakinan-keyakinan kufur, walaupun cuma dalam hati, belum keluar sama sekali itu. Tapi kalau itu memang perbuatan-perbuatan hati, kemunafikan misalkan itu sudah dikerjakan sama hatinya, walaupun belum keluar itu, maka ketika dia itu nggak minat, tidak mengamalkan, keluar karena nggak minat, tapi itu termasuk perbuatan hati, maka orang itu diazab. Orang itu diazab. Bahkan terkadang bisa kafir. Orang itu bisa kafir. Kenapa? Karena dia itu punya niatnya itu di hatinya itu. Kemudian apa? Tiba-tiba dia itu nggak minat atau batal, bukan karena takut sama Allah Ta'ala, bukan karena taubat, bukan itu. Sehingga apa? Misalkan dia melihat orang-orang liberal, orang-orang munafik dan yang lainnya itu, akhirnya muncul dalam hatinya itu kufur kepada Allah Ta'ala saja, asik kan itu, muncul dalam hatinya itu. Akhirnya apa? Dia mulai dalam hatinya itu mulai kemunafikan. Tapi apa? Setelah itu apa? Nggak usah, nggak sampai dikeluarkan, tapi di hati itu ada gitu. Maksudnya dulunya itu pernah muncul di hati, dan itu apa? Termasuk perbuatan hati, apa yang terbetik di dalam hatinya itu. Maka seperti ini orang itu diazab. Orang itu diazab. Terus bagaimana cara keluar dari azab? Taubat, bertobat kepada Allah Ta'ala, itu bisa keluar dari azab. Tapi kalau dia biarkan begitu saja karena sudah gak minat lagi, selesailah gitu, gak minat lagi, enggak. Kalau itu perbuatan hati, tetap akan dikisos nanti sama Allah Ta'ala. Demikian juga seperti sombong, urusan hati lah, sombong. Demikian juga seperti hasad, demikian juga seperti, dan yang lainnya lah itu, yang berkaitan dengan perbuatan hati. Walaupun cuma sekedar niat, walaupun dia nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa lah itu, nggak mengeluarkan itu. Setelah itu apa? Tiba-tiba hilang begitu saja itu, minatnya itu nggak ada, maka tetap orang itu akan dihisab.
Kemudian yang kedua, jika itu bukan amalan hati tapi amalan badan, yaitu amalan badan, yaitu misalkan dia itu ada terbetik dalam pikirannya itu berzina, terbetik dalam pikirannya itu minum khamr, terbetik gitu. Setelah itu apa? Tiba-tiba hilang. Ketika hilang, wes saya itu wes biasa aja lah itu. Maka nanti dilihat, kata para ulama mengatakan dilihat lagi. Yang ada di hati itu sudah musammam atau tidak? Musammam itu sudah kayak niat, sudah kayak awalnya itu niat menggebu-gebu sekali itu. Sudah sampai ada niat bener gitu. Kalau sudah sampai niat, maka sebagian mengatakan yu'akhadh. Orang itu, jadi gini, antara terbetik dengan niat itu beda. Kalau terbetik itu cuma sekilas gitu. Itu yang terbetik. Kalau niat itu tekad dia itu, yaitu sudah bulat dalam hatinya itu. Dia nanti akan mengamalkan ini, itu namanya niat. Bulat. Kalau sudah sampai musammam, sampai niat itu sudah bulat dalam hatinya, setelah itu tiba-tiba hilang. Karena nggak ada minatnya itu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Yang pertama, yu'akhadh bihi, orang itu tetap diazab. Orang itu tetap diazab. Karena terkadang itu ada dosa itu yang muncul di hati itu dosa, walaupun dia bukan karena perbuatan hati, bukan perbuatan luar gitu, tapi sudah kayak niat, setelah itu begitu saja hilang. Maka seperti itu kata sebagian ulama, dan orang itu diazab. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu la yu'akhadh bi mujarradin niyati mutlaqan. Orang itu nggak diazab kalau cuma sekedar niat sampai dia itu mengamalkan sebab. Kalau cuma niat toh, setelah itu hilang, maka belum dianggap. Tapi kalau sudah niat, kemudian mengamalkan sebab, nah itu, kalau sudah mengamalkan sebab itu, setelah itu hilang, walaupun hilang itu, tetap kalau sudah mengamalkan sebabnya, setelah itu diazab. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jadi intinya kalau orang itu punya bisikan hati untuk mengamalkan kejelekan, setelah itu hilang, bisikan hati itu hilang, maka kita katakan kalau itu bisikan hati itu berkaitan dengan amal-amal hati, bisikan hati itu amal-amal hati, setelah itu hilang tanpa taubat, tanpa takut sama Allah Ta'ala, maka orang itu dihisab, orang itu diazab. Yang kedua, bisikan hati jika itu berkaitan amal zahir, maka nanti dilihat itu sudah sampai musammam tidak, musammam itu sudah bulat tidak dalam hati. Kalau sudah bulat namanya masuk niat itu, bisikannya itu sudah sampai ke tingkatan niat. Kalau sudah sampai niat, nah ini para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau cuma bisikan hati, bisikan hati, bisikan hati itu nggak diazab. Karena Allah Ta'ala berfirman di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu sebagai kabar gembira bagi kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhanku, jangan azab kami ketika kami itu lupa atau keliru. Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu, baik Tuhanku, jangan kau bebankan kepada kami yang kami nggak bisa mengangkatnya. Itu apa? Bisikan hati. Bisikan hati itu kita nggak bisa keluar dari itu. Oleh itu kalau cuma bisikan was-was itu nggak dianggap. Oleh itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, terkadang ada bisikan dalam hati kita itu untuk seperti ini, seperti ini. Tapi apa? Kita berjuang untuk melawan bisikan itu sampai akhirnya hilang. Akhirnya Rasulullah tanya, apakah kamu sudah merasakan seperti itu? Sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, dzaka sharihul iman, itu yang dinamakan dengan iman yang jelas. Yaitu kalau seandainya dia itu berusaha menghilangkan. Tapi kalau dibiarkan bisikan-bisikan itu, maka nggak diazab, kecuali kalau sampai muncul niat. Bisikan misalkan untuk kufur lah itu, bisikan kufur itu. Yang syaitan tanya dalam hati kita, ini bisikan-bisikan itu, sampai akhirnya muncul niat, jedier itu, muncul niat itu untuk mengamalkan seperti itu. Maka ketika tiba-tiba niatnya itu hilang karena kita nggak minat lagi itu, maka kalau seperti ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia diazab, ada yang mengatakan tidak, tapi dia itu nanti dimaafkan selama tidak sampai keluar. Nah, jadi intinya di sini kalau kita perhatikan itu pembahasan kita kali ini intinya penting sekali menjaga hati. Minimal kita itu punya niat yang baik.
Minimal punya niat yang baik, jangan sampai kita itu punya niat yang jelek. Kita punya niat yang baik itu sudah alhamdulillah lah itu. Kita punya niat yang baik itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah dapat pahala. Tapi kalau kita itu punya niat yang jelek, niat jelek saja itu sudah dosa gitu. Kalau itu apa? Orang Muslim itu amal yang pertama harus dia benarkan itu hatinya. Yang penting apa? Kita itu hati kita bersih saja lah itu. Walaupun apa badan kita itu banyak kekurangan nggak apa-apa. Yang penting hati kita itu bersih itu. Kita nggak punya tujuan-tujuan yang jelek, kita nggak punya niat-niat yang jelek, kita bersihkan itu. Walaupun badan kita belum suci, tapi minimal apa? Hati kita itu sudah kita sucikan. Maka minimal apa? Kita itu mendapatkan satu pahala saja itu sudah luar biasa gitu itu. Nah, dan itu ibadahnya orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu ibadahnya nggak kelihatan. Ibadahnya ini nggak kelihatan. Kenapa? Ibadah mereka di hatinya. Sedangkan orang awam itu ibadahnya di zahir mereka, sholatnya, puasanya, itu ibadahnya mereka. Orang berilmu itu ibadahnya di hati mereka. Karena untuk membersihkan hati, untuk membenarkan hati itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu kata para ulama, al ilmu musahhihun linniyah. Ilmu itu yang akan memperbaiki niat kita. Sehingga niat kita itu benar itu karena kita itu punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, rusak itu niat kita itu. Setelah kita itu punya niat benar, baru kita itu minta lagi hidayah sama Allah Ta'ala, petunjuk untuk bisa mengamalkan apa yang kita niatkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di hadis yang ke-38 berkaitan dengan wali Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.